Halo adik-adik, kakak mau bertanya nih, apakah kalian pernah pergi ke pasar untuk membeli sesuatu? Pasti pernah kan? Kira-kira kalau kalian membeli sesuatu, apakah si penjual akan selalu mendapatkan keuntungan? Tentu tidak ya. Nah, apakah ada yang tahu kenapa bisa begitu? Kalau masih ada yang tidak tahu, yuk kita simak pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Kak Ibrahim, selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Kalijaga, ingin mengajak adik-adik semua untuk belajar tentang materi yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang aritmatika sosial. Adik-adik, tujuan kita belajar tentang aritmatika sosial adalah yang pertama, mampu menjelaskan pengertian dari aritmatika sosial. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian serta contoh soalnya. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang apa itu bunga tunggal beserta rumus dan contoh soalnya. Yang keempat, mampu memahami tentang brutto, neto, dan tara. Yang kelima yaitu mampu mengimplementasikan aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, aritmatika sosial adalah ilmu yang ada pada matematika yang mempelajari tentang kehidupan sosial, seperti menghitung harga penjualan, harga kerugian, keuntungan, bunga tunggal, dan lain-lainnya. Dalam penggunaannya, aritmatika sosial sendiri sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kalian sedang membeli barang ataupun menabung di bank. Nah, sekarang adik-adik semakin penasaran bukan dengan materi kita kali ini? Langsung saja kita belajar bersama-sama supaya mengerti ya. Adik-adik, materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai keuntungan. Sebelumnya, adik-adik tahu kan apa itu keuntungan? Ya, keuntungan adalah suatu perolehan apabila harga jual lebih tinggi daripada harga pembelian. Istilah lain dari keuntungan yaitu laba. Nah, adik-adik ketika akan mencari keuntungan, maka rumusnya adalah harga jual dikurangi harga beli. Namun, jika yang ditanya keuntungan dalam persen, maka rumusnya adalah keuntungan dibagi harga beli lalu dikalikan dengan 100%. Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita sama-sama lihatkan soalnya ya supaya lebih memahami materinya. Tony membeli buku tulis sebanyak 4 buah. Masing-masing buku seharga Rp2.000. Ia berminat menjual semua buku itu dengan harga Rp2.500 per buah. Berapa total keuntungan yang didapat Tony jika semua buku terjual? Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui berapa harga pembelian dan penjualan semua buku itu. Karena ada 4 buku, maka harga pembeliannya adalah 4 dikali harga beli yaitu 2.000 sama dengan 8.000. Sedangkan harga jualnya adalah 4 dikali harga jual yaitu 2.500 sama dengan 10.000. Karena rumus mencari keuntungan sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian, maka keuntungannya adalah 10.000 dikurangi 8.000 sama dengan 2.000. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki materi yang kedua yaitu mengenai kerugian. Kerugian sendiri adalah hasil yang diperoleh apabila harga pembelian lebih besar daripada harga penjualan. Rumus untuk mencari kerugian yaitu harga pembelian dikurangi harga penjualan. Namun, jika dalam soal yang diminta adalah kerugian dalam persen, maka rumusnya adalah kerugian
dibagi harga pembelian lalu dikali dengan 100%. Cukup mudah bukan? Hanif membeli sebuah HP baru seharga Rp1.850.000 1 tahun yang lalu. Kemudian, karena dirasa kamera yang ada pada HP tersebut kurang bagus, ia berminat untuk menjualnya dan membeli HP yang baru. Ternyata, HP tersebut terjual seharga Rp1.200.000. Baik adik-adik, untuk mengerjakan soal cerita seperti ini, kita harus menentukan harga jual dan juga harga beli HP tersebut. Pada soal diketahui bahwa harga belinya adalah Rp1.850.000, sedangkan harga jualnya sebesar Rp1.200.000. Maka kerugian yang diperoleh Hanif sama dengan harga pembelian kurangi harga jual, sehingga Rp1.850.000 dikurangi Rp1.200.000 sama dengan Rp650.000. Jadi kerugian yang dialami Hanif sebesar Rp650.000. Tidak sulit bukan? Adik-adik, sekarang kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang bunga tunggal. Nah, sebelumnya kakak akan menjelaskan apa itu bunga tunggal. Nah, jadi bunga tunggal adalah suatu perhitungan bunga yang dikenakan pada modal atau tabungan awal, sehingga besaran uang atau jasa yang akan diterima pada setiap periode akan selalu tetap. Nah, bunga tunggal sendiri sering digunakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Untuk mencari bunga tunggal, rumusnya yaitu P dikali M lalu dikali T, di mana P adalah presentasi bunga, M adalah modal tabungan awal, dan T adalah periode atau jangka waktu. Baik, seperti biasa kita akan latihan soal agar pemahaman yang didapat semakin meningkat. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal tentang bunga tunggal ya. Pengku menabung di sebuah bank dengan perjanjian bahwa uang yang besar Rp160.000. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu tentang bruto, neto, dan tara. Sebenarnya, adik-adik tahu tidak apa itu bruto, neto, dan tara? Kalau belum tahu, kakak coba jelaskan ya. Yang pertama, bruto. Bruto adalah berat barang yang ditambah dengan berat pembungkusnya. Yang kedua, neto, yaitu berat bersih atau isi dari barang itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tara, yaitu berat bungkus dari produk itu sendiri. Nah, hubungan dari ketiganya adalah bahwa bruto adalah gabungan dari neto ditambah dengan tara.
Bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Baik, seperti biasa kita akan melakukan latihan soal supaya kalian semakin paham ya. Kakak membeli beras yang dibungkus pada sebuah kemasan di mana tertulis keterangan bruto sebesar 1 kg dan tara sebesar 12 gram. Berapakah berat bersih dari beras tersebut? Untuk mengerjakannya, kita harus menganalisisnya terlebih dahulu, di mana pada soal diketahui bahwa bruto sama dengan 1 kg. Kemudian kita ubah menjadi besaran gram sehingga diperoleh 1 kg sama dengan 1000 gram. Tara yang dituliskan pada kemasan tersebut adalah sebesar 12 gram. Selanjutnya, kita harus ingat bahwa bruto sama dengan neto tambah tara. Sehingga untuk mencari neto, maka neto sama dengan bruto dikurangi tara. Sehingga 1000 gram dikurangi 12 gram sama dengan 988 gram. Jadi diperoleh bahwa berat bersih beras yang dibeli kakak adalah 988 gram. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami kan? Adik-adik, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Seru bukan? Nah, kita sudah banyak belajar mengenai aritmatika sosial, seperti menghitung keuntungan, kerugian, gabungan tunggal, bruto, neto, serta tara. Nah, sekarang kalian sudah mengerti bukan bahwa aritmatika sosial itu sangat berguna buat kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat ya. Dan pesan dari kakak, jaga terus semangat belajarnya ya adik-adik. Adik-adik, itu tadi materi matematika mengenai aritmatika sosial. Kakak harap kalian dapat memahaminya ya. Jika belum bisa, silahkan dapat diputar kembali videonya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Cukup sekian, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.